diciptakan, dipanggil, dan kemudian mengikuti Yesus dalam segala lika-liku hidup Yesus yang tidak selalu menyenangkan. Dan Maria selalu bersama Yesus sampai di bawah kayu salib. Juga setelah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga, Maria tetap terarah kepada kehendak Allah dan menjalankannya dengan setia seperti Yesus. Maka dari itu kita bisa mulai melihat mana pantulan ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria sampai akhir hidupnya yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita lihat, sebetulnya kita semua memiliki pola yang sama karena kita berada di dalam keselamatan yang sama. Tuhan memanggil kita. Kita sudah menjawab dalam baptisan dan sakramen-sakramen yang kita terima, dan juga kita menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari yang seringkali tidak mudah dan tidak ringan. Apalagi akhir-akhir ini kita semakin bisa merasakan betapa hidup kelihatan dan dirasakan semakin menyesakkan. Kalau kita berpikir tentang keadaan dunia sekarang, maka kita bisa lihat bahwa pengerian sedang berlangsung dan kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa merasakan tekanan yang sedang terjadi di seluruh ciptaan ini. Bangsa-bangsa bermusuhan, saling berperang, saling membunuh. Yang kaya menindas bangsa yang miskin diperalat dan lain sebagainya tanpa daya. Kalau kita kembali ke Indonesia, kita juga bisa melihat bahwa suasana di negara kita ini sangat menyesakkan. Di dalam suasana seperti itu, panggilan kita sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai anggota gereja menjadi sangat penting. Kita mengingat panggilan Bunda Maria dan bagaimana dia berjalan dengan setia bersama putranya. Berbuat apa? Bersama putranya yang sedang menghadirkan terang kemuliaan kehidupan, Bunda Maria selalu siap. Itu semangat dan sikap yang harus kita pelihara, yang diinspirasikan oleh sikap Bunda Maria sendiri yang kita kenal dari gelar-gelarnya. Hari ini kita merayakan Bunda Maria yang menjadi ratu. Itu gelar yang diberikan oleh Allah kepada Bunda Maria, Santa Perawan Maria Ratu. Mengapa dia mendapat gelar Santa Perawan Maria Ratu? Karena memang dia di dalam peran, dalam panggilannya itu menjalankan apa yang dinubuatkan Yesaya, bahwa dia akan menjadi ibu dari Allah yang menjelma, dan Allah itu adalah Raja Damai. Maka putranya Yesus itu menjadi Raja Damai. Maka dengan mudah kita bisa merasakan dan mengimani, menerima bahwa ibunya yang setia pada anaknya itu juga merupakan bagian dari gelar Yesus sebagai Raja. Maka ibunya menjadi Ratu. Ratu bukan berarti di dunia ini melulu, tetapi dia menerima mahkota kekal di surga. Juga dalam Injil hari ini, bagaimana Maria pada akhirnya mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu itu." Dan kalau kita melihat bagian tengah dari Injil hari ini, kita akan melihat Maria dipercaya Tuhan untuk menjadi pembawa keselamatan itu yang hadir di dalam dirinya, dalam diri Yesus yang menjelma menjadi manusia. Lihat, Maria selalu bersama Yesus. Yesus selalu berada di dalam Maria.
Maka apa yang terjadi pada Yesus terjadi pada Maria. Apa yang terjadi pada Bunda Maria sebetulnya juga ditawarkan kepada kita untuk terjadi pada diri kita. Di tengah-tengah perjuangan, pergumulan yang tidak mudah ini, yang bisa membuat kita kehilangan harapan, kita keletihan, kita nggak sanggup. Tetapi gereja tidak diam. Tahun ini adalah tahun suci pengharapan. Paus Fransiskus kiranya menerima inspirasi ilahi yang luar biasa. Maka di akhir pontifikalnya dia kemudian memaklumkan bahwa tahun ini tahun suci pengharapan. Apa maksudnya tahun suci pengharapan? Yaitu saat di mana semua menjadi gelap, semua seakan-akan mau runtuh, semua seakan-akan akan masuk ke dalam kekacauan besar. Sebagai gereja, sebagai para pengikut Kristus yang setia, kita harus berani bertahan di dalam kemelut dan kesulitan yang kita hadapi, bertahan dengan penuh harapan dan menjadi saksi bagi dunia bahwa kehancuran dan kerontokan itu bukan akhir. Ada kemuliaan, ada kekuatan keselamatan yang sedang terjadi. Maka apa yang terjadi dalam diri Maria dalam perjuangannya yang membuat dia menjadi ratu, mengingatkan kita akan panggilan kita dalam proses kita berjalan bersama Yesus untuk hadir di dunia ini. Walaupun kerap tidak tertahankan beban itu, kita harus terus berpegang bahwa Tuhan adalah harapanku. Di mana harapan yang tidak mengecewakan itu, bahwa Yesus bangkit. Maka di dalam segala hal, fokus kita, hati kita harus terarah kepada Dia sudah bangkit, Dia sudah berada dalam kemuliaan surgawi, dan Bunda Maria juga menjadi ratu di surga. Itu pegangan kita. Maka Bapak Ibu, inilah pesan yang kita terima dari Tuhan pada hari peringatan wajib Santa Maria Ratu. Kita mau berjalan terus di dalam usaha yang tidak mengenal lelah, walaupun seakan-akan tidak ada harapan. Harapan tetap ada karena Kristus bangkit, naik ke surga, dan Maria dimuliakan sebagai ratu adalah realita, bukan impian, bukan dongeng semata. Realita iman yang harus kita pegang. Semoga pesta hari ini menguatkan Bapak Ibu untuk terus berjalan dengan penuh semangat, penuh harapan, dan penuh kekuatan ilahi. Amin.